Ya oke teman-teman, Eh, kembali lagi di channel saya ya. Lagi di channel saya. Kemarin kan kita udah belajar tentang cara membuat template ya, dengan Bootstrap, ya kan. Kemudian belajar routing, dasar-dasar, kemudian belajar database, sistem login dan sebagainya gitu. Nah, ini udah part 3 ya. Part 3 ini kita akan belajar tentang hak akses dan juga root user ya, retrieve update user gitu, atau pengguna gitu. Nah, jadi langsung saja ya. Ini kayaknya agak tinggi nih. Nah, langsung aja kita eksekusi, teman-teman. Ini saya rubah dulu nih. Coba 150, tinggian kali. Bentar, coba lagi 130. Nah, gini aja. Oke. Kita buka aja adminnya. Nah, di sini kita selain ngerapiin ya, nah kita akan membuat hak akses ya, akses gitu. Kalau dokter gimana, administrasi bagian administrasi gimana, kalau adminnya gimana gitu. Nah, oke, langsung aja kita ke halaman ini ya, separ gitu. Ini kita ganti dulu integration. Patternnya kita kasih user aja nih. Coba. Nah, ini. Terus kita ganti namanya. Kelola user. Oke, beres ya. Tapi kan belum ada nih. Ya udah, kita langsung buat aja. Kita ke backendnya, terus kita buat di sini app.root ya, buat routingnya. Kelola user. Oke. Kemudian kita kasih pengamanan session. Login dulu. Oke, sesuai dengan ini ya. Login dulu itu dari sini ya. Ini mengamankan session login nanti, biar nggak bisa ditembus kalau belum login gitu. Oke. Definisi kelola user. Return render template user.html. Nah, kita kan mau manggil usernya ya. Jadi kalau bisa kita bikin variabel untuk memanggil user gitu, biar bisa ditampilin di HTML ini. Caranya adalah bikin variabel, terserah namanya apa. Kemudian user.query .al. Nah, artinya user saya panggil semua query-nya untuk saya eksekusi gitu. Artinya gitu. Panggil semua database yang ada di user. Kira-kira gitu. Ini tadi deklarasikan di sini. Nah, untuk usernya ini kita bisa
bikin baru sesi HTML. Kemudian kita ke dashboard. Ini kita copy aja, Ctrl A Ctrl C, paste di sini. Ini gak usah dihapus, kira-kira ini aja. Bentar, ini aja yang dihapus dari sini. Oke. Kemudian kita ke Bootstrap ya. Bootstrap. Oke. Kita ke cart dulu. Ini untuk tempat itu tabelnya nanti gitu. Jadi kita harus cari yang sesuai. Sabar bentar. Ini kayaknya boleh deh. Rapin dulu. Oke. Tulis sini user.html, sesuaiin dengan yang di sini. Nah, biar backendnya kakak bingung gitu. Oke. Sip. Kemudian kita save. Lihat di servernya perilakunya, pastikan tidak ada error atau servernya nggak berhenti sendiri. Kalau berhenti sendiri berarti ada error gitu. Oke, di sidebar kita langsung eksekusi aja di sini. Itu kelola user. Nah, sesuaikan dengan ininya, nah, biar bisa diakses tuh gitu. Oke, kalau udah benar kita save, kita refresh, coba masuk. Tapi kecilan kayaknya ya, kecilan. Kayaknya kita butuh satu ini deh. Tapi ini kan responsif ya, jadi mending kita ganti ininya dengan kontainer, nah, biar ada jarak dan pemisahnya gitu. Coba di refresh. Sorry, harusnya bukan di sini, kebalik. Masih di sini ya. Dan kontainer aja, kasih kontainer. Nah, biar lebar tuh gitu. Oke, beres. Nah, sekarang kita cari table kan. Nah, table ini fungsinya nanti untuk menampilkan data-data ya dari user tadi yang kita deklarasikan di sini gitu. Oke, lanjut. Kayaknya saya langsung copy aja dulu yang di atas. Nah, ini aja dulu. Nah, pastikan teman-teman copy tabelnya di cart body ya, karena di dalam cart body itu nanti isinya gitu. Oke, paste di sini, jangan lupa dirapiin gitu. Oke, coba di save.
refresh lagi. Nah, ada ya. Sip. Nah, saya pinginnya tuh jangan kayak gini. Kayak gini mantap lah. Nah, kayak gini nih. Table bordered, kopiin aja nih biar enggak capek-capek ditulis. Ini kalau mau di sini bisa kasih kelas ya. table dark. Coba bisa nggak? Nah, gini ya. Oke. Ini fitur kita ganti nih. Table user. Nah, ini karena kita perlu satu saja, maka ini kita hapus gitu. Oke, kita butuh satu aja nih. Gitu. Sini ganti nomor. Sini kita ganti username sama level. Level di sini aksi gitu. Aksi. Oke. Nah, kita panggil nih ininya nih. Data. Caranya kita looping gitu. Loopingnya di mana? Nah, pas di sini nih. Di bawah tbody kan. Table body-nya. Karena nanti kan yang dieksekusi kan isinya doang, bukan table body-nya. Jadi kita panggil tadi for, kita lakukan perulangan for dt in data. Nah, data dari mana? Ya dari sini. Kalau deklarasikan di sini jadi bisa dipakai gitu. Nah, tutupnya juga sebelum tbody. Itu. Table body-nya harus disesuaikan n4, artinya mengakhiri looping. Oke. Jadi di sini itu kita menggunakan, biasa kan kalau orang kan ada yang gini, dt.id. Nah, ini kan. Kemudian di sini dt.username. Nah, kemudian di sini dt.level. Kemudian di sini misal kita kasih button lah untuk percobaan dulu ya. Kita enter dulu. Button kelas dengan btn sm artinya small, kecil ya. btn primary misal. Bentar. Ini btn primary. Oke. Dan edit misal di sini. Button. Misal aja gitu. Percobaan dulu kan. Nah, kayak gini nih. Tapi kalau saran saya, ID itu jangan langsung dipanggil gitu, karena nggak akurat. Ada teknik yang namanya loop.index gitu. Kita refresh. Nah, tetap satu. Apa bedanya kalau kita panggil ID di sini dia loop index? Jadi gini. Pada saat kita ngapus data, itu pastikan ID-nya kan jadi nggak teratur. Misal tadinya 1, kita hapus, terus isi lagi. Nanti jadi 3, 4, dan seterusnya. Itu kan nggak bagus untuk penomoran. Nah, kalau loop index ini, dia bukan berdasarkan ID, tapi berdasarkan jumlah item atau data yang ada di dalam table atau yang dalam database gitu. Jadi dia hitung.
gitu, bukan berdasarkan ID. Makanya sarankan lebih bagus menggunakan loop index gitu. Loop kan artinya mengulang, index kan artinya nomor gitu. Jadi mengulangi nomor gitu. Itu untuk penomoran secara otomatis. Nah, kira-kira gitu. Terus tabelnya agak kebesaran deh gitu. Coba kita kecilin lagi lah. Tabel bordered. Sini kita tambahin tabel SM ya. SM small maksudnya. Oke, kita refresh. Nah, ini lebih enak nih. Oke. Kemudian di Bootstrap kita kembali lagi, kita panggil modal gitu. Modal. Nah, Bootstrap nih gitu. Kita cari nih bagian bawah ada nama forumnya. Ini bisa di copy aja. Copy aja nih, gak apa-apa. Kita taruh di, tunggu dulu, di atas header kayaknya. Nah, di sini aja nih bagus nih. Kita nggak, karena kita cuma butuhnya satu ya. Ini hapus aja nih. Hapus gitu kan. Nah. Oke. Gitu. Terus ini kita kasih nama, tambah user. Nah, kira-kira gitu. Sini new user aja kita gituin, atau user baru, bahasa Indonesia aja lah, user baru, kira-kira gitu. Oke. Nah, di sini kita kasih form. Nah, formnya ini harus mencakup semua ya. Kalau di atas tombol ini kan nanti nggak bisa dieksekusi, jadi kita taruh di bawah sini nih biar bisa dieksekusi, kira gitu. Nah, pastikan scope-nya harus di bawah nih, karena sebelum tombol ditindis dia udah mencakup semuanya gitu. Jadi mendingan taruh di sini. Nah, ini diganti tipenya biar submit biar bisa save data gitu. Oke. Nah, kemudian di sini kita ganti username-nya apa, itu paste aja, paspor. Terus kita pakai ini aja nih, forum. Ntar saya ke validation dulu. State mana nih, kita ngambil ini ya nih, kita ambil ini, state. Nah, oke, di sini kita ganti level, pilih, dia pilih option value sama dengan admin, maka di sini juga admin. Itu aku pas aja nih, itu dua admin, terus di sini dokter ya kan, terus di sini itu administrasi gitu, tinggal tambahin aja administrasi. Oke, jangan lupa di sini dikasih nama ya, name-nya sama dengan level dan nanti dikenali sama backend gitu kira-kira. Nah, kemudian di sini sama name juga kita kasih
ini itu password ya. Sini kita ganti tipe datanya jadi password. Nah, oke, username, name-nya sama dengan username gitu. Oke. Nah, sesuaikan sama ini nih. biar selaras gitu. Ini dihapus saja, nggak perlu. Oke, kita save. Ini nempel ya. Ini nempel sih, nempel sama itunya. Kita kasih jarak aja lah, yang mudah nih gini caranya. Kasih baris baru aja biar dia agak dempet. Oke, nah sip ya. Coba pilih admin, terganti dulu. Sini dokter aja harusnya. Oke. Nah, gini nih, username, password. Oke, sip. Nah, tombolnya ya segini aja lah, oke lah. Sip ya. Terus kita bikin untuk backendnya nih. Di sini aja. Nah, setelah ini nih. If.root tambah user gitu. Jangan lupa kasih methods. Metodenya itu get sama post. Sebenarnya bisa aja tulis post sendiri, tapi ya gini aja boleh lah. Login dulu, jangan lupa diamanin sessionnya biar nggak bisa ditembus dari luar. Oke, definisi tambah user gitu ya. Jika request.method sama dengan post. Nah, jika request methodnya sama dengan post, ya kan, metode requestnya itu post. Nah, kenapa bisa dia post? Dia sesuaikan dengan ini sebenarnya, dengan formnya ini. Jadi nanti form action di sini itu bisa dikasih ini aja, URL for di sini tambah user gitu, ya kan? Itu tambah user method sama ini kayak di sini nih, post, biar dia ngikut. Jadi namanya di sini juga post, namanya HTTP request namanya. Nah gitu. Oke, beres ya. Jadi ini harus disesuaikan dengan ini biar sinkron gitu. Oke, username, bikin variabel request.form username. Terus saya jelasin satu-satu. Password sama dengan request.form password, ya kan? Kemudian level request.form level. Kemudian data sama dengan db nggak usah bikin variabel, db.session.8 user. Benar gak sih user itu namanya? Oh ya benar, user. Si tambahin username, password, level.
Oke, db.session commit, kemudian return render redirect URL for kelola user. Oke, saya ingin jelasin dulu. Jadi gini, request form username password level gitu. Nah, ini dari mana sih sebenarnya request form username password level? Jadi gini, setiap inputan request form itu berdasarkan name yang ada di form. Jadi dia harus sesuai ini username, password, kemudian level. Nah, jadi name ini nanti akan ditangkap oleh backend, kemudian diteruskan ke database gitu. Kalau ininya beda sama ininya beda, nama sama di backend itu beda, pasti error. Kita buktiin aja langsung. Jadi gini, misal di username itu saya nggak kasih nama, user aja misal, ya kan? Kan gini. Misal saya mau nambahin, saya ganti dulu tombolnya biar enak dilihat. Tambah. Atau input aja lah, input. Tutup. Oke. Misal nih, ya kan di sini username nih tangkapannya. Nah, sementara di sini saya udah ganti user tuh. Coba lihat username misalnya Abdul itu, paspor terserah Abdul 123 gitu, level pilih si administrasi misal, itu saya input error, name error itu. Oh sorry, ini kebalik nih, ini kebalik. Request ntar loh. Apa errornya? Oke, saya belum import modul ya. Oke, sorry buat refresh dulu. Abdul 123 pilih level administrasi itu. Nah, error dia karena backend itu mencari username, sementara di sini namanya user. Nah, jadi harus disesuaikan tuh username harus sama dengan yang ada di sini, harus sama ada di sini tuh. Biar backend yang ngerti tuh dan bisa nangkep terus diteruskan ke backend tentunya. Oke, coba kita coba lagi ya. Ini udah kita ganti namanya nih. Itu. Username Abdul. Paspornya Abdul 123. Nah, administrasi misal. Username. Username. Tunggu dulu. Oh, belum save. Belum save, bro. Ntar dulu. Belum save. Aduh. Kacau. Abdul, ya kan? Paspor. Abdul 123. Itu. Kurang yakin sih. Abdul 123.
pilih administrasi gitu. Oke, kita input ya. Nah, bisa kan? Nah gitu. Jadi gitu caranya. Ini udah CRUD tuh. Oke, udah bisa. Nah, tapi karena udah azan, saya pause dulu ya. Ntar setelah selesai sholat zuhur baru kita lanjut lagi. Ya, kita lanjut lagi ya. Nah, jadi kan kita udah buat create-nya nih. Ya kan? Sekarang kita buat editnya nih. Kira-kira gitu. Nah, untuk editnya itu sebenarnya kita bisa langsung ambil ini aja nih. Bisa langsung ambil ini. Caranya gini. Ini di copy-in aja. Ininya ya. Copy-in. Sorry. Copy-in aja di sini. Oke, kemudian kita ambil aja isinya di atas tuh. Copy aja semuanya. Oke. Bikin aja dalam sini nggak apa-apa. Biar satu scoop aja dia. Oke. Rapin dulu. Kita ganti aja edit user. Ini hapus nih untuk sementara. Tunggu salah, ntar aja. Nah, jangan lupa nih, ID-nya diganti. Jangan sama seperti ini. Jangan sama ini, jangan. Karena kalau begitu kita masih sama gitu, pas diklik yang terbuka ya yang tadi, bukan yang modal yang kita mau buat baru. Kalau sama, dia kan membuka ini gitu. Makanya kita harus bedain gitu. Misalnya kita tambahin modal 1 misal. Itu kan. Sini kita tambahin lagi gitu, 1. Nah, jangan sama. Kalau sama nanti bingung nanti dia gitu. Oke. Ya. Coba kita save. Refresh. Nah, oke. Sip. Sekarang kita bikin tombol hapus nih. Button class btn sm btn danger. Oke. Sip ya. Sama kita copy juga, pastiin ke sini. Ganti hapus aja di sini. Nah. Sip. Ganti, jangan lupa. Ntar dia nggak bisa bedain soalnya. ID-nya kan gitu. Sama di copy juga. Cuman bedanya ini kita hapus.
terus kita kasih di sini H3 lah ya, atau H1 H2 aja lah. Coba apakah Anda ingin menghapus data ini, datanya H2. Oke, di sini batal, di sini danger. Oke, ya, koma, hapus. Oke, bedanya di sini kita pakai A aja, href. Bentar tuh, sip ya. Nah, kita ganti sesuai dengan ini, sip. Oke, kita kembali ke Bootstrap dulu ya. Modal. Oke, lanjut. Biar dia ke tengah, mana ya? Nah, gini. Ini di copy aja nih, modal dialog center. Copy di sini. Oke. Kita save us. Kira-kira gini. Apakah Anda ingin menghapus data ini? Oke, ada ya. Tapi ini kegedean, bos. Ya kan? 5 aja lah. Nah, ini keren. Jangan lupa ini. Ini hapus saja nih. Konfirmasi. Nah, itu. Konfirmasi apakah ini menghapus data ini. Nah, itu klik ya udah gitu. Sip ya. Sini edit nih. Oke, kita bikin dulu backendnya. Sip. App.root si edit user gitu. Methodenya si get sama post gitu. Sorry. Dev edit user, kasih parameter ID gitu biar dia bisa kenalin data apa gitu. Nah, jadi ID-nya ini nanti akan disesuaikan dengan looping ada di sini gitu. Oke, lanjut. Yang lupa titik 2, panggil datanya nih, data sama dengan user query filter by ID sama dengan ID fields. Artinya adalah user, jadikan saya query database yang difilter dari ID yang sama dengan ID ini. ID ini dari mana? Dari sini. Ini dari sini misalnya nanti. Kalau kita panggil ID dari sini, itu akan dikonfirmasi ke sini, yang akan disesuaikan. Kalau dia cocok, ya, maka datanya akan di-send, kira-kira gitu. Oke, setelah datanya dibuat, buatlah request, HTTP requestnya, request.method sama dengan post ya. Kita pakai post aja biar lebih enak gitu. Ini copy aja nih. Nah, ini di copy aja nih, gak apa-apa. Tinggal ditambahin di sini data dot apa gitu. Oke, sip ya. Nah, ini langsung aja panggil data gitu.
karena dia secara otomatis akan langsung mengenalin, oh di sini datanya, database. Nah, jadi saya akan masukkan ke data ini gitu. Nah, untuk passwordnya agak beda nih. Kita di sini bisa pakai try sebenarnya. Try untuk error handling ya. Itu. Untuk error handling, jika samain kayak di atas nih, biar nggak terjadi error kayak gini. Oke. Jika data.password tidak kosong, maka gitu. Beres ya. Except-nya adalah kita bisa kasih flash mungkin. Flash. Kayak gitu ya. Biar dia bisa konfirmasi tuh. Flash. Data atau gini aja, ada trouble. Return redirect. Kita kasih request referrer. Nah, request referrer itu artinya request yang terarah gitu. Kira-kira gitu. Oke, beres ya. Nah, sekarang kita langsung aja bikin hapusnya gitu. app.root hapus user gitu. Method get atau post gitu. Login dulu. Nah, definisi hapus user, kasih ID parameternya. Data sama dengan user.query filter dari ID database. Tolong filterkan saya database yang berdasarkan ID yang sama ID-nya dengan parameter URL. Artinya gitu. Di sini data dot delete. Sorry. Ini db.session delete. Yang di delete adalah data ini. Database session, tolong hapuskan saya data yang berdasarkan ID di situ. Kemudian db.session.commit. Commit ini untuk menetapkan suatu database yang akan dilakukan suatu perubahan. Itu artinya commit. Kemudian return redirect URL for kelola user. Nah gitu. Nah, jadi ini request yang redirect URL for untuk URL yang kita arahkan kemanapun, bebas gitu. Oke, beres ya. Sekarang coba kita save dulu. Nah, sorry, ini belum. Biasanya ada ID di sini. Sip ya. Nah, jadi di sini tapi sebelum itu kita ini dulu. Ganti edit user. Nah, oke. Edit user sesuaiin sama ininya.
tapi lebih bagus gini aja sih, ganti aja lah, edit user, kemudian di sini sesuaikan sama ini ya, dt.id gitu. Nah, biar bisa menyesuaikan tuh ID di backend sama di front end, kira-kira gitu. Kemudian kita panggil di sini nih, pakai value misal dt.username. Oke, kita kupas-kupas aja. Password di sini itu ini nggak usah lah. Oke, beres ya. Coba kita lihat. Nggak usah, paspor nggak usah sih, kosongin aja paspor. Paspor nggak usah pakai value sebenarnya, kacau nanti. Oke, ini admin ya, admin udah ada. Kita klik lah, ini kok bisa di sini kan levelnya administrasi, kok kenapa pas klik sini admin, di sini juga admin di modalnya. Nah, jadi gini, nah ini banyak yang bingung ini, saya lihat kalau teman-teman ngoding kan, apalagi untuk pakai Flash gitu atau Python, Django kayak gitu, modalnya itu kenapa kok bisa kembar kayak gini. Akhirnya ada yang taruh di luar, ada yang apa, semuanya gampang. Kenapa modal ini seperti tidak mengenali data-data yang dari database, sehingga ini sama-sama? Karena di dalam modal itu, dia tidak punya satu parameter yang membedakan antara database yang satu dengan yang lainnya. Berarti dia butuh parameter. Pertanyaannya adalah, di mana parameter itu harus ditempatkan? Dan bagaimana caranya membuat parameter itu? Simpel aja. Jadi, di modal ini kan modal nih, ya kan? Dia nyari dong parameter. Kalau misalnya ngeklik kan dia nggak kenalin tuh, walaupun di dalam scope. Jadi dia ada satu parameter utama untuk mengenali setiap database yang berbeda-beda gitu. Nah, kalau kita perhatiin di sini, elemen utama dari modal itu adalah ID, ya kan? Kalau nggak ada ID ini kan nggak bisa kebuka tuh modal. Kita hapus aja, dia nggak bisa. Oke, dia harus ada ID gitu. Secara default dia akan diarahkan ke JavaScript pandelnya si Bootstrap. Nah, ini berarti halaman utama. Nah, berarti di sini karena ini halaman utama atau elemen utama atau atribut utama, otomatis ini tempat untuk menempatkan parameter yang paling tepat. Nah, parameternya gimana? Tambahin aja di sini dt.id. Nah, panggil ID-nya data itu, ID-nya user gitu, biar nanti jadi parameter gitu. Beres ya. Nah, jadi nanti kan setiap ID ini kan elemen utama nih, elemen utama digandeng sama setiap ID, itu pasti dia akan langsung mencari, oh ini ID-nya ini ID-nya ini gitu. Jadi bisa otomatis lebih gampang gitu untuk mengenalinya. Oke, kita tes ya. 1, ID admin. Nah, ada beda kan? Oke ya, beres ya. Sip. Kemudian dihapus ini, hapus. Nah, hapus sama. Hapus itu taruh aja di sini. Tambahin di sini dt.id. Sama tuh. Sama aja. Oke. Sekarang kita hapus user. Nah, yang gini. Jadi kalau kita refresh,
Lihat ada URL di sini kan, yang di pojok kiri localhost 5000 hapus user 1. Localhost udah 2. Nah, berarti udah bisa mengenalin, berarti udah bisa membedakan dia, kira-kira gitu. Oke, kita tes dulu ininya ya. Edit user ya. Ini flash. Ini aja, kita buka di internet biar lebih cepat. Flash gitu. Oke ya. Mana yang bagus ya? Ini aja lah. Dikopiin aja. Taruh di mana ya? Kita perkirakan dulu di mana bagus. Ya, harusnya jangan dashboard. Kelola user gitu. Di sini aja nih bagus. Kita kembali ke Bootstrap, alert aja. Ini aja nih. Copy, masukkan ke sini. Oke, sini kita taruh dong. MSG, beres ya. Kita ganti di sini itu danger aja, beres ya. Sip. Coba kita edit dia. Abdul. Tunggu dulu. Sip. Abdul 123. Bentar. Abdul 12345. Pilih administrasi. Coba. Error gak sih? Oh iya, saya belum tambahin ini soalnya. Ini aja. Coba kita lihat ke sini. Ini kita ganti huruf besar misal. Abdul 12345. Pilih administrasi. Abdul 12345. Kita save. Nah, bisa ya. Ini udah keedit nih. Sip. Coba kita tambahin user lagi. Wakanda. Wakanda. Wakan 12345. Pilih administrasi. Input aja.
Sip ya, hapus nih ya, hapus. Ntar dulu. db.session delete flash. Kok bisa? Udah benar. Query is not mapped. Maksudnya apa nih? Taruh. Harusnya udah benar dong. Ntar saya cari dulu. It's not mapped. Maksudnya apa nih? Yummy. Hapus data ini ya, hapus user, hapus user data ID. Oke. Apa ya? Hapus user, DB session delete data, DB session commit direct. Apa yang salah ya? Query is not map. Basis SQL base URL. Base query is not map. Ini biasa kalau di mapnya ada yang kurang ini. Kita coba lihat. Ya Allah, nggak ada ininya, nggak ada penentuan filternya. Aduh, harusnya first ya. Ini kan ada nih. Lupa ditambahin. Oke, sip. Harusnya gitu. Coba dihapus. Oke ya, beres ya. Oke, CRUD-nya udah jadi ya. Create read update udah. Nah, sekarang kita hak akses nih. Hak akses itu kita ke sidebar ya. Kita ke sidebar. Jadi gini. Oke, sip. Nah, jadi gini. Saya tambahin kondisi di sini. Sesuaikan sama backend ya. Jadi backendnya kan gini. Session level. Nah, jadi kasih kondisi dia. Jika session.level sama dengan admin gitu kan, maka gitu. Kemudian di sini jika selain itu berarti elif. Jika session level sama dengan dokter misal, maka copy naik 2 dashboard sama pendaftaran pasien gitu. Oke, pendaftaran pasien gitu.
nanti ganti aja penanganan pasien, itu ya. Sini kasih kondisi lagi, elif session.level sama dengan administrasi. Nah, maka copy semua tuh sini. Kan kalau administrasi bisa obat gitu kan, bisa untuk daftar pasien kayak gitu-gitu. Oke, kecuali kelola user nih. Nah, hanya admin yang boleh tuh kelola user, misal gitu. Oke, di sini kita kasih tutup dia, enif gitu ya, beres ya. Sip. Dashboard nanti beda-beda tuh gitu. Oke, kita tes. Dashboard dulu, ntar saya kasih dulu URL-nya sini, dashboard, save ya. Sip. Saya mau bikin satu user lagi nih untuk dokter, namanya DR siapa, Ardiansa misal, paspor, terserah apa aja, 2 3 dokter, input. Oke, beres ya. Jadi saya copy nih, sip, sign out. Coba kita logout username. Aduh, aku nggak ganti lagi, ntar dulu, lupa ganti dari kemarin. Password, oke, beres ya. Nah, kayak gini nih, udah berhasil hak aksesnya, cuman untuk dashboard ini beda deh, kita bedain aja gitu. Dia sebaiknya gimana ya? Untuk penanganan pasien, laporan pasien ini harus beda nih, nggak boleh kayak gini nih. Jadi kita kasih kondisi lagi. Nah, jika session.level sama dengan admin, maka sampai sini nih. Enif
Benar gak sih? Coba terus save. Nah, hilang tuh. Ke sini aja langsung. Dashboard. Untuk dokter, untuk administrator ya beda-beda ya. Kalau untuk dokter sih gini aja sih. Pakai ini aja lah. Mana ya yang kerennya? Ini kopiin aja nih. Ctrl U. Ini copy aja nih. Ctrl F. Paste ke sini. Ntar. Nah. Ini copy nih. Sip. Terus di sini kita kasih kondisi lagi. Elif session dot level sama dengan dokter ya. Nah, maka selamat datang dokter gitu. Lihat pasien yang ditangani. Ini aja coba. Ini hapus nih. Kasih pagar dulu untuk sementara. Nanti ya gitu. Sejajar ya. Welcome. Itu aja coba. Nah. Kira-kira gitu. Sip ya. Kira-kira gitu. Kemudian untuk administratornya nih. Elif session.level sama dengan administrasi, sesuaikan aja di database ya levelnya apa, terus create di session login sini. Jadi nanti dia akan menjadi indikator ya untuk menjadi pembeda setiap session login yang akan kita inputkan, kira-kira gitu. Sini kita copyin juga nih, coba tentang administrasi di laman administrasi gitu. Coba kita pakai Abdul kan dia administrator nih, administrasi admin, kita ganti invalid salt. Kenapa nih? Oh, salah. Harusnya gini. Ini yang saya lupa nih.
Pantasan nggak bisa. Di code UTF-8 pantas gak bisa, itu kan harusnya gitu. Lupa saya tadi. Nah, coba kita lihat di database ya, php myadmin gitu. Keluarin aja nih. Ini kita hapus aja nih. Pintar dulu, saya pengen lihat invalid sal itu karena ini paspornya nggak dienkripsi dari tadi. Jadi dia nggak masuk sebenarnya. Sorry, kok perpustakaan sih? DB klinik harusnya di sini. Nah, ini nih, ini tadi invalid sal ini nih, gara-gara paspornya nggak dienkripsi pada saat diedit. Nah, jadi makanya kayak gitu. Coba kita hapus dulu. Saya ulang masukin aja. Refresh. Tool 123. Pilih administrasi. Input. Coba di refresh. Masih ya. Abdul coba. Kok bisa gini? Abdul. Coba pas diedit apakah masih kayak gitu? Nah, udah enggak. Beres ya. Kok salah lagi? Ntar lo kok bisa salah ya?
Kenapa selalu salah ini barangnya? Coba lihat. Administrasi apa yang salah ya? Tutup aja, coba tambahin baru aja. Sukron misal. Administrasi. Oke. Bingung aku sampai sini nih. Kenapa nih? Administrasi. Ini nih. Gara-gara ini nih. Admini. Kurang ini. Aduh, pantesan salah mulu. Allahu Akbar. Pantesan salah mulu. Udah benar paspornya, kenapa nggak bisa? Ternyata value dari WT formnya salah. Nah, ini ya. Berarti kita udah berhasil membuat session login, ya kan, hak akses sama CRUD untuk user, penambahan, hapus, baca, ya, sama edit user ya. Ini untuk ini. Jadi kalau untuk admin segini, admin 123 hapus, oke, kayak gini ya. Tapi saya mau edit deh di dashboard deh, biar lebih rapi lah. Di sini tuh kunjungan, terus di sini tuh jumlah kunjungan. Di sini ada yang namanya dokternya. Di sini kerugian. Di sini jumlah user gitu. Saya rapiin. Kunjungan aja berapa, santai. Nah, gini aja nih. Oke, nah, di sini kan kita udah belajar tadi ya, kelola user sama
equalizer dengan CRUD ya, sama hak akses gitu. Jadi setiap login itu punya bagiannya masing-masing. Nah, kira-kira gitu. Oke, saya rasa cukup ya untuk video kali ini. Gitu kan. Selanjutnya kita akan buat modul-modul ini ya, pendaftaran pasien, apotik, dokter, kelola user, laporan pasien, sama visualisasi data tuh. Oke. Nah, bagi yang baru bergabung dengan channel ini ya silahkan didukung channel ini, ramein gitu kan. Kalau rame kan enak juga kita nih, ya kan? Biar lebih semangat lagi gitu. Ya dukung serah-serah Anda lah bos ya kan. Mau dikasih subbreaker, like, dan share jika video ini bermanfaat gitu. Oke, sekian dari saya. Sampai berjumpa di video selanjutnya.